Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat, dan diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan panjenengan semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba melakukan proses mediumisasi. Kita nanti akan mencoba tanya tentang apa itu kodam. Jadi nanti penjelasannya seperti apa. Langsung saja kita lakukan untuk proses mediumisasi, dan mohon doanya saudaraku agar proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Dan ini dengan Mas Wito. Sudah siap, Mas? Siap. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar tubuhnya Mas Wito ini dibersihkan dari segala macam jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya, tanpa terkecuali seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Atas izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, seluruhnya terrantai keluar dari tubuhnya mediator Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta tubuhnya mediator yang dibenteng, benteng yang berlapis-lapis, yang tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup dari gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk. Jika ada penyusup yang mendekat, otomatis langsung terpental, terlemparkan neraka jahanam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta gaib muslim yang kompeten, yang bisa menceritakan dengan jelas apa itu kodam. Saya minta tertarik, telapak kanan saya Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta yang saya tarik masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya Allah. Masuk, kuasai penuh tubuhnya mediator, kuasai penuh jasadnya, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sinkron dengan tubuhnya mediator Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika yang masuk ini penyusup, langsung tubuhnya terbakar Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar, dengan tegas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda sudah muslim ini, Mbah ya? Alhamdulillah, sudah. Mohon maaf, Mbah, apa Anda, saya minta mengucap 2 kalimat syahadat dahulu ya. Iya. Biar istilahnya
biar Anda ini menunjukkan kalau Anda tidak bohong kalau sudah muslim. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan Mbah siapa ini? Dengan Mbah Suhud. Mbah sinten? Suhud. Mbah Suhud. Iya. Anda dari golongan apa ini, Mbah? Jin Muslim. Alhamdulillah. Dari daerah mana tadi ini? Saya berada di daerah Pulau Jawa. Tadi sedang istirahat apa lagi tugas tadi, Mbah? Benar sekali. Saya baru mau istirahat tadinya. Mohon maaf, Mbah ya. Iya, Anda nggak apa. saya hadirkan di sini. Ada apa saya dipanggil? Ya, ini kami mau tanya tentang kodam itu, kalau versinya gaib itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa Anda jelaskan kodam itu apa, terus macam-macamnya apa saja, terus kodam apa itu dari perbuatan apa atau gimana lah, itu bisa Anda jelaskan. Monggo, silakan. Iya, ini saya cerita hanya sebatas kemampuan saya yang bisa bercerita. Nggih, Mbah Suhud. Silakan. Memang janin yang berada di rahim ibu itu sebelum waktunya itu sudah ada roh ataupun arwah yang dimasukkan berketepatan 4 bulan itu dimasukkan. Juga arwah ataupun roh leluhurnya orang-orang yang terdahulu, termasuk mbah-mbahnya dulu, itu juga ikut masuk. Tujuannya apa? Untuk berjuang kembali melalui anak cucunya yang akan lahir nantinya. Itu pun ada 2 golongan. Ada golongan dari Muslim, juga ada golongan dari non-Muslim. Jadi, apa yang dimaksud kodam itu sebetulnya dari leluhurnya yang sudah meninggal terdahulunya, melalui anak cucunya nanti yang lahir. Itu pun tergantung anak cucunya hidup di dunia itu mengikuti ajaran apa yang diikutin anak itu, nantinya juga sama, tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh leluhurnya yang sudah meninggal. Jadi yang Muslim itu nantinya bayi yang lahir ke dunia itu sudah tertata rapi, mengikuti ajaran Islam, yaitu agama yang paling mulia. Itu pun roh-roh terdahulu yang dulunya mengikuti ajaran apa itu, anak yang lahir ke dunia itu juga mengikuti. Termasuk adanya syariat-syariat Islam. Islam juga ada syariat dan hakikat. Itu anak kalau sudah lahir mengikuti. Itu bagi yang Muslim. Bagi yang non-Muslim,
apa yang dilakukan leluhurnya terdahulu sama saja. Hidupnya tidak jauh beda. Mbah, itu tadi yang masuk ke bayi tadi yang mau lahir, itu rohnya leluhurnya apa kodamnya leluhurnya, Mbah? Beda loh soalnya itu. Sama saja. Rohnya ataupun kodamnya itu sudah ada tali perjanjiannya. Oh ya. Sama-sama masuk. Ya, soalnya kalau kodamnya kan memang jin yang ngikuti manusia itu kan umurnya panjang, jadi tuannya meninggal, dia nurun ke turunannya, kan ada yang seperti itu, Mbak. Ya, makanya bayi yang lahir terkadang ada ciri ataupun sesuatu yang menempel pada kulitnya. Itu kalau dibilang orang Jawa itu adalah titisan. Oh iya, makanya kadang ada yang ini mirip mbahnya gitu ya, Mbak ya? Iya, seperti itu. Makanya saya tadi bilang, apa yang dilakukan leluhurnya terdahulu, maka timbullah anak yang lahir. Nah, ini yang Anda jabarkan kan yang disebut kodam leluhur berarti ya? Iya. Sebenarnya kodam sendiri itu ada berapa tuh, Pak? Ada berapa macam? Kodam itu ada 2 golongan. Ada kodam dari leluhur, juga kodam dari dirinya sendiri, ataupun sejenisnya mencari keilmuan. Seperti itu. Nah, kalau yang dari diri sendiri itu munculnya kodam apa aja, Mbak? Itu yang muncul, apa yang dilakukan anak itu, mencari ilmu ataupun keilmuan. Jadi dia meminta agar dia bisa dikatakan lebih hebat ataupun sakti. Yang dia inginkan itu seolah-olah dunia itu dalam genggaman anak itu. Itu kalau anak itu ikut kayak kanuragan gitu, Mbak ya? Maaf kalau saya nggak bisa menyebutkan hal itu. Oh iya iya. Karena ucapan itu harus dijaga. Jangan semena-mena mengucapkan yang tidak benar. Belajarlah berucap dengan baik. Karena ucapan itu lebih berbahaya. Lah kodam sendiri itu apa tuh, Mbak, sebenarnya, Mbak? Kodam sendiri maksudnya bagaimana? Ya, kodam itu apa maknanya gitu loh. Kodam itu bermakna sebetulnya sama saja generasi penerus. Maaf kalau saya hanya berbicara tentang kodam muslim. Kalau kodam muslim dari leluhurnya masuk ke jasad anak yang baru lahir itu, keinginannya untuk melanjutkan ataupun meneruskan perjuangannya untuk mencapai apa yang ditujukan kepada anak itu, yaitu termasuk anak-anak yang soleh ataupun solehah. Itu tujuannya, karena leluhurnya juga ingin mencari keilmuan dari Yang Maha Kuasa. Itu tujuannya hanya satu, surga.
Itu yang Anda jelaskan kodam leluhur kalau nggak salah, Mbah. Maksud saya itu, lihat kodam sendiri itu kan banyak. Nah itu Anda jelaskan, kodam itu apa sama dengan perewangan, maksud saya gitu. Ya, seperti yang Anda katakan. Kodam ada dua golongan. Jika anak itu menginginkan kodam yang baik, tentunya juga beradab dengan baik. Tapi kalau kodam hanya sekedar untuk keilmuan, itu bisa kemana-mana. Jadi nggak bisa ditentukan arahnya. Karena kodam itu juga ada dua golongan, yaitu kodam muslim juga kodam non-muslim. Itu tergantung anak yang menginginkannya. Kalau kodam muslim selalu membisiki atau mengajak hal-hal yang terbaik ataupun demi kebaikan, termasuk langkah-langkah anak yang soleh-solehah itu. Kodam baik itu dari bangsa apa, Mbah? Jin muslim. Kok ada yang bilang kodam malaikat itu seperti apa? Kok Anda nggak cerita sama sekali atau tentang malaikat? Simpel saja kalau saya menjawab. Malaikat itu yang menciptakan itu Allah. Jadi yang tahu itu hanya Allah. Kalau kodam malaikat, ingatlah. Karena iblis itu dulu juga malaikat. Jadi pandai-pandailah memilah dan memilih. Jangan suka mengikuti apa yang terlihat itu diyakini. Nah, orang-orang soleh kan mestinya kan punya kodam malaikat, Mbah. Bagaimana saya kalau bercerita tentang kodam malaikat? Mustahil kalau dari pengetahuan saya. Tidak. Jadi Anda belum tahu yang soal itu ya? Tidak. Itu kan banyak wali-wali Allah itu kan punya istilahnya kelebihan. Itu kan kelebihan dari Allah itu kan bukan dari Allah langsung, mesti kan lewat perantara malaikat, Mbah. Iya, yang Nah, saya yang tahu saya maksud, Mbah. itu nurullah. Yang saya tahu bukan kodam. Nurullah, cahaya dari Allah, bukan kodam, itu yang saya tahu. Oh, berarti Anda belum tahu ya tentang kodam dari malaikat itu? Belum tahu, saya nggak tahu sama sekali. Yang hanya saya tahu itu hanya nurullah, cahaya dari Allah. Oh iya, iya Mbah, saya paham. Soalnya kan, ya saya sendiri juga baru itu. Kalau istilahnya bangsa malaikat itu sendiri kan tidak terlihat oleh Anda ya? Benar sekali. Jadi Anda kelihatannya hanya cahaya gitu, Mbah ya? Benar. Iya, iya Mbah. Lah, kodam itu kok bisa hasilnya macam-macam, Mbah? Ada yang kodam siluman kera, ada siluman macan putih, ada yang buaya, ada yang belut, ada yang apa. Lah itu kenapa kok seperti itu, Mbah? Kalau masalah tentang kodam, tidak ada kodam yang berbentuk cahaya, itu tidak ada. Semuanya berwujud kodam itu.
Ya, makanya saya tanyakan tadi kan yang sesuai Iya, kok beda-beda. Ini sudah nggak bahas cahaya tadi. karena kodam itu semuanya termasuk golongan yang fasik. Kalau yang golongan Islam tidak mungkin dia mau. Yang fasik itu sifatnya aktif. Kalau yang seperti itu tanpa diucap, itu sudah tahu apa yang diinginkan oleh yang memakai. Karena sudah menyatu dalam tubuhnya ataupun jasadnya, termasuk perjanjian. Sampai mati pun juga ikut itu. Nah, terus ini yang Anda sampaikan ada lagi Mbak? Ya, Tentang kodam-kodam itu Mbak? pesan dari saya, berhati-hatilah tentang keilmuan ataupun keinginan, termasuk kodam. Kodam itu bisa berubah wujud ataupun menipu manusia secara halus. Bahkan yang sebenarnya kodam itu adalah untuk mencabut ataupun membawa roh ataupun sukma manusia itu nantinya untuk dijadikan budak. Jadi dia minta imbalan Mbak ya? Ya, seperti itulah. Makanya berhati-hatilah dalam mencari kebenaran ataupun keilmuan. Itu dilihat dulu. Itu benar atau tidak. Karena manusia itu sifatnya sama saja ingin dibilang hebat ataupun berkuasa. Hati-hatilah masuknya akhir zaman ini. Dua golongan itu bedanya sangat-sangatlah tipis. Yaitu golongan Muslim juga non-Muslim. Hati-hatilah. Itu pesan dari saya. Oh iya Mbak, saya mau tanya sekali lagi ini. Nah itu solusinya untuk orang-orang yang istilahnya sebelum-sebelumnya itu istilahnya mengikuti keilmuan atau ya istilahnya ilmu-ilmu kayak kebal, ilmu pengasihan, ilmu dan sebagainya. Nah itu kalau ingin istilahnya orangnya pengen sembuh, ingin hilang itu gimana Mbah? Cara menghilangkan itu Mbah? Iya. Kalau ingin terlepas, mencarilah guru yang benar-benar bisa menunjukkan jalan kebenaran. Nanti akan dilepas ataupun terputusnya tali perjanjian keilmuan itu. Dan itu pun mulai proses pembersihan diri. Yaitu manusia harus melakukan taubatan. Taubat benar-benar taubat, bukan hanya taubatan. Terus yang di dalam tubuhnya biar keluar itu gimana Mbak? Ya, mencarilah guru yang bisa membersihkan dari keilmuan kodam itu.
Mungkin guru itu tidak pernah menjabarkan ataupun memasang nama. Carilah guru yang benar-benar bisa mengajak menuju hal kebaikan juga keselamatan dunia akhirat. Sudahlah, jangan terlalu dalam bertanya tentang itu. Dibahas sampai besok juga nggak ada habisnya. Ya biar tahu Mbah, pemirsa-pemirsa itu. Jadi namanya penonton itu kan kadang kan ada yang sebelum-sebelumnya dia itu melakukan pengisian keilmuan atau apalah. Namanya orang kadang kan pengen sembuh, pengen tobat. Lah itu makanya saya tanyakan ke Anda itu sesuai yang Anda ketahui itu gimana gitu loh Mbah. Sesuai pribadinya masing-masing. Kalau ingin terlepas, carilah guru yang benar-benar bisa menunjukkan jalan kebenaran. Benar di dunia, benar di akhiratnya. Jadi kuncinya taubat itu Mbah ya? Benar sekali. Mungkin waktu saya cukup sekian. Iya Mbah, mohon maaf. Ya. Anda saya ganggu untuk hadir di sini. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sama-sama. Silakan kalau Mbah Sud mau kembali. Dan maaf kalau perkataan saya tidak benar. Mohon maaf juga Mbah kalau sekiranya ada perkataan saya yang kurang enak di istilahnya di Anda, jadi kurang enak atau kasar. Silakan kalau Anda mau kembali. Saya pamit undur diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jinsan jika ada apa-apa negatif yang disyukur bahwa dari seluruhnya keluar dari tubuhnya keluar Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta seluruh roh dan sukmanya mediator yang asli seluruhnya kembali ke jasadnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah untuk proses mediumisasi tadi sudah kami laksanakan, dan dari video ini jangan dipercaya 100%, kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Dan dari penjelasan Mbahnya tadi, istilahnya hati-hati dengan kodam-kodam yang ada di tubuh kita, terutama yang pernah melakukan istilahnya keilmuan atau pengisian. Jadi itu pasti ada efeknya, bukan kok diisi terus jadi sakti terus hebat gitu, enggak. Jadi golongan-golongan jin atau gaib dari kodam tadi, keilmuan tadi, itu pasti akan meminta imbalan. Entah itu setelah meninggal orang yang diikuti akan diambil roh sukmanya, atau istilahnya digerogoti tubuhnya. Namanya gaib di dalam tubuh itu kan juga makan, juga buang kotoran, jadi mengotori tubuh orang itu sendiri. Dan video ini tidak mewakili suatu kebenaran mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari tim Padepokan Putra Ronggolawe mohon undur diri. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.